Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, dan kita sudah masuki bagian ke-7 pada halaman ke-28 tentang makna di balik persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah bagian daripada keimanan yang wajib seorang muslim mengimaninya. Karena persaksian Muhammad adalah Rasulullah adalah penggalan dari syahadataini, dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat adalah syarat mutlak seseorang ketika menganut agama Islam. Namun di balik makna persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahaminya. Lalu apa di balik makna persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu? Pertama, kita harus beriman dengan sepenuh hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengakui risalahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah dengan Allah dan dengan Rasulnya. Perintah iman kepada Allah dan Rasulnya itu terulang-ulang dalam Quran. Karena tidak mungkin seseorang beriman kepada Allah kemudian melupakan Rasulullah. Harus disebut satu nafas. Kalau beriman kepada Allah, maka harus beriman juga dengan risalahnya yang dibawa Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-inqiyadu tam wa ta'atul mutlaqatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus adanya ketundukan secara sempurna dan ketaatan secara mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tunduk dan taat kepada Rasul itu sama dengan tunduk dan taat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapapun yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Artinya kalau tidak mentaati Rasul berarti belum mentaati Allah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi syarat kecintaan kepada Allah itu harus mengikuti Rasulullah. Kalau kita belum mampu mengikuti Rasulullah, berarti belum mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan cinta kepada kita ketika kita mengikuti Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara bihi min umuril ghaibi fil madhi wal mustaqbal. Kita wajib membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam perkara-perkara yang gaib, baik perkara-perkara yang sudah berlalu atau perkara-perkara yang akan datang. Contoh umpamanya perkara-perkara yang sudah berlalu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan umat-umat terdahulu. Umpamanya Rasul menceritakan tentang kaum Ad, tentang kaum Tsamud, tentang sejarah para nabi yang sudah lebih dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang akan datang. Seperti Rasul menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang akan berlaku, baik tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat besar. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi setelah kematian, tentang alam kubur. Atau boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang setelah adanya kiamat, tentang peristiwa-peristiwa di padang mahsyar sampai orang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Maka kita wajib membenarkan apapun yang dihabarkan Nabi, masuk di akal atau tidak masuk di akal, diketahui hikmahnya atau tidak diketahui hikmahnya, wajib kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwali wal af'al. Wajib mengikuti Nabi pada seluruh kata-katanya dan seluruh perbuatannya. Apapun yang dikatakan Rasul kita dengar, apapun yang diperbuat Rasul kita contoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka itu syarat kalian dapat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ittiba bukan hanya sekadar kita mencintai Nabi, tapi lebih daripada itu, ittiba itu artinya kita beradab kepada Nabi. Lihat, dahulu di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentang perintah. Bahkan dalam kehidupan mereka berusaha mencontoh Nabi. Contoh saja Ummu Habibah radhiyallahu anha. Saat Ummu Habibah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga 12
rakaat maksudnya salat qabliyah dan ba'diyah. Man hafadha 12 rakatan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dari salat-salat sunnah rawatib, bunya lahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan padanya satu rumah di sorga. Apa kata Ummu Habibah? Dia mengatakan, wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang perawi namanya Ambasa yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah. Apa kata Ambasa? Ambasa mengatakan, wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min ummi Habibata. Demi Allah, kata Ambasa, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Ummu Habibah. Berkata rawi namanya Amr ibn Aus yang mendengar dari Ambasa, dia mengatakan, wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ambasa. Demi Allah, aku pun tidak meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar langsung dari Ambasa, dari Ummi Habibah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para ulama salaf, para sahabat dan sahabiah, apabila mereka mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung mengamalkannya. Contoh yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia melaksanakan salat jenazah, selesai melaksanakan salat jenazah langsung pulang. Maka dihadang oleh sebagian sahabat dan diingatkan, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau hanya melaksanakan salat jenazah, tidak ikut menguburkan? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang menyolatkan jenazah dia dapat 1 qirat dan orang yang menguburkannya dapat 2 qirat, dan 1 qirat itu pahala sebesar gunung Uhud. Kalau 2 qirat berarti 2 gunung Uhud. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, dari mana kau dapatkan hadis itu? Maka dia mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga mendengarnya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengutus Khabbab untuk menanyakan kepada Aisyah, apakah yang dikatakan orang ini dari Abu Hurairah benar? Maka kemudian Khabbab yang diutus oleh Ibnu Umar menanyakan kepada Aisyah, apakah betul orang menyalatkan dapat 1 qirat dan menguburkan dapat 2 qirat? Akhirnya kemudian Aisyah mengatakan, sungguh benar ucapan Abu Hurairah, karena aku pernah mendengar Rasul juga mengatakan seperti itu. Maka ketika itu Ibnu Umar diberitahu Khabbab, ketika itu dia sedang bermain-main di tangannya dengan kerikil. Ketika mendengar kata Khabbab, wahai Ibnu Umar, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan begini dan begitu, maka tiba-tiba dia bergetar dan mengatakan, telah hilang banyak dariku qararit, pahala-pahala sebesar-besar gunung Uhud itu. Karena Ibnu Umar selama ini tidak tahu keutamaan menguburkan jenazah. Dia pun menangis dan mengatakan, sungguh sejak hari ini aku akan menyolatkan jenazah dan ikut menguburkannya. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tahu ini hadis Nabi dan mereka tidak mengamalkannya dalam kehidupan mereka, merasa rugi. Karena tingkat
Kemudian yang kelima, ijtinabu ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita menjauhi apapun yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling, kami akan masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang menentang Rasul kemudian menyelisihi jalan para sahabat, maka dia pasti sesat dan pasti tempat tinggalnya neraka jahanam. Bukan hanya itu saja, boleh jadi di dunia Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepadanya berupa fitnah dan azab. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara nabinya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, bahkan akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Dari dua ayat ini, An-Nisa 115 dan An-Nur 63, dapat kita pahami bahwa menentang ajaran Rasul maka ada ancaman berat di dunia dan juga di akhirat. Dahulu di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ada seseorang yang ingin berangkat umrah, kemudian mengenakan kain ihram dari sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia mendatangi Imam Malik meminta fatwa. Wahai Imam, saya menggunakan ihram dari Masjid Nabawi di sisi kuburan Nabi. Kata Imam Malik, jangan kau lakukan. Rasul tidak pernah mengajarkan memulai mikot dan memasang ihram itu dari situ. Pakailah ihram di tempat yang Nabi SAW tentukan mikotnya. Maksudnya di Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Maka pemuda ini mengatakan, ya Imam, ini kan hanya menambah jarak saja. Apa salah saya menambah jarak? Maka Imam Malik mengatakan, jangan kau lakukan. Lakukan saja sebagaimana perintah Nabi. Kemudian Imam Malik menyadarkan orang ini, tidakkah engkau takut dengan firman Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, bisa ditimpa fitnah loh, atau azab yang pedih. Maka orang ini mengatakan, ya Imam, fitnah apa yang akan datang kepadaku? Salahku di mana? Saya hanya menambah jarak saja. Dikiranya orang ini kalau memakaikan ihram dari Masjid Nabi kan lebih jauh jaraknya ke Mekah, artinya lebih jauh, lebih banyak pahalanya. Maka Imam Malik marah dan mengatakan, alaihi wasallam, fitnah mana lagi yang lebih besar? Kata Imam Malik, engkau menganggap sesuatu utama, Rasul tidak menganggap itu utama. Demi Allah, engkau ini fitnah yang paling besar, kata Imam Malik. Jangan kau lakukan. Lihat bagaimana Imam Malik marah kepada orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka di antara perkara yang membahayakan, bahkan ancaman bisa saja datang kapan-kapan, ketika orang itu berani menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman Nabi ada orang yang makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan kau dengan tangan kanan. Orang ini kidal, makanya dengan tangan kiri. Ya Rasul mengatakan, kul biyaminik, robahlah kekidalanmu itu, makan tangan kanan. Orang ini belum mencoba, mengatakan mastata'tu, saya tidak bisa. Padahal tangan kanannya masih ada, enggak putus, ya enggak cacat, ya enggak stroke, bisa digunakan. Dia mengatakan mastata'tu, aku enggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Sampai 3 kali orang ini tetap mengatakan aku tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, idzan mastata'ta abada. Kalau engkau mengatakan tidak bisa, maka kudoakan semoga kedua tanganmu tidak akan bisa diangkat kembali. Subhanallah. Semata-mata Rasul mengatakan seperti itu, orang ini tidak bisa mengangkat kedua tangannya. Kata Rasul, aku tidak melihat dia mengatakan aku tidak bisa kecuali karena kesombongan. Sombong dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kelima, ijtinabu ma naha anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berusaha meninggalkan apapun yang dilarang Nabi dan jangan menentangnya. Yang keenam, taqdimu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Dahulukan ucapan Nabi, dahulukan ucapan Nabi dari seluruh ucapan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah karena sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, jangan mendahulukan perkataanmu di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Maksudnya jangan kalian mengucapkan sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jadi di antara makna persaksian bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka jangan sampai kemudian ucapan kita sampai menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, apalagi sampai membesar-besarkan akal kita, mengagung-agungkan pikiran kita, menghebat-hebatkan ide kita, kemudian mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Maka ini sebuah kekufuran kepada makna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang nomor 7, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min mahabbatin nafsi wal mali wal walidi wal waladi wan nasi ajmain. Menanamkan kecintaan kepada Nabi harus lebih dibandingkan kecintaan kepada diri sendiri, kepada harta, kepada orang tua, kepada anak-anak, bahkan kepada manusia yang dicintai semuanya. Jadi mendahulukan kecintaan kita kepada Rasul harus lebih dibandingkan kepada diri sendiri, kepada harta, kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, bahkan kepada manusia yang kita cintai. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai dibandingkan orang tua, anak dan seluruh manusia.
Satu hari Abdullah ibn Hisham meriwayatkan, kami bersama Nabi SAW dan dia sedang memegang tangan Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan di hadapan Rasul yang tangannya sedang dipegang oleh Rasul, Rasul, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Rasul, di dunia ini semua yang ada, maksudnya semua manusia yang dicintainya, baik istrinya, anaknya, orang tuanya, tidak lebih aku cintai dibandingkan dirimu, kecuali diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, oh tidak, engkau belum beriman kepadaku sampai kau mencintai diriku melebihi dirimu sendiri, wahai Umar. Maka Umar terdiam. Sampai akhirnya Umar mengatakan, oh begitu wahai Rasul, kalau begitu la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar kamula imanuk, al-an ya Umar kamula imanuk, al-an ya Umar kamula imanuk. Sekarang Umar, sempurnalah imanmu. Oh, sekarang sempurna imanmu. Ya Umar, sempurna imanmu sekarang. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Umar ketika dia sudah mengatakan bahawa Rasul lebih dicintainya dibandingkan dirinya sendiri, barulah sempurna keimanannya. Maka kita wajib menanamkan kecintaan kepada Nabi melebihi segala-galanya. Lalu apa sih alamat yang jelas tentang kecintaan kepada Rasul itu? Pertama, orang yang mencintai itu pasti merindukan. Kalau ibu cinta suami, pasti ibu rindu dengan suami. Kalau suami tidak ada, pergi entah ke mana, bekerja mungkin sampai berbulan-bulan di luar sana, pasti tidak ada yang dirindukan kecuali suaminya. Kalau cinta suami, kalau enggak cinta ya enggak akan dirindukan. Maka ketika kemudian tanda dan alamat kecintaan itu merindukan orang yang dicintai, begitulah cara mencintai Nabi, rindukan Nabi. Makanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, saat detik-detik wafatnya, dia meraung kesakitan, istrinya kasihan. Kemudian istrinya mengucapkan sesuatu yang membuat Abu Hurairah semakin sempit hatinya, yang membuat Bilal bin Rabah sempit hatinya. Maka Bilal ibn Rabah mengatakan kepada istrinya, jangan kau tangisi aku, jangan kau tangisi aku. Ghadan naltaqi ahibbah Muhammadan wa hizbah. Tenang wahai istriku, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku. Besok aku akan berjumpa dengan kekasihku, dialah Muhammad dan para sahabatku. Besok aku akan berjumpa dengan kekasihku, dialah Muhammad dan para sahabatku. Kemudian setelah mengucap kalimat itu, Bilal pun kemudian mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Begitulah sahabat Rasul. Mereka sangat merindukan berjumpa dengan Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saat wafatnya menjelang ajalnya, dia mengatakan kepada Aisyah dan mengatakan, Aisyah, Nabi SAW ketika meninggal hari apa? Kata Aisyah, hari Senin wahai Abi. Sekarang hari apa? Hari Senin wahai Abi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan malam ini aku tidak menjumpai waktu fajar, supaya hariku sama dengan hari Nabi SAW meninggal. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, bagaimana engkau mengkafani Rasulullah SAW? Maka Aisyah menjelaskan, Rasul dikafani dengan tidak 3 helai kain kafan. Maka Abu Bakar mengatakan, kafankan aku seperti kalian mengkafani Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar meninggal. Itulah kerinduan
yang menghujam di hati-hati para sahabat, dan itu tanda kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi rindu itu tanda cinta. Kemudian yang kedua tanda cinta itu adalah dengan menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Kalau orang mencintai seseorang tanpa menyebut-nyebut orang yang dicintainya, berarti dia tidak mencintainya. Karena mencintai itu harus banyak menyebutkan orang yang dicintainya. Maka tanda cinta kepada Rasul pun sama. Kita harus banyak menyebut-nyebut Rasul dengan cara apa? Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Itu cara kita menyebut-nyebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan lafaz-lafaz salawat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tanda cinta itu, kalau orang yang dicintai itu disakiti, tentu kita akan benci kepada orang yang menyakiti orang yang kita cintai. Dan dia pasti akan membela kepada orang yang dicintainya. Maka begitu juga saat kita cinta dengan Rasul, kalau ada orang yang memusuhi Rasul, maka kita benci kepada orang yang memusuhinya, dan kita bela Nabi SAW sebisa mungkin. Begitulah cara kita mencintai Nabi SAW. Maka yang nomor 7, makna persaksian bahawa Muhammad SAW adalah Rasul harus lebih dicintai dibandingkan seluruh manusia. Kemudian dia nomor 8, at-taslimu li hukmin Nabi. At-taslim li hukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridha bihi. Wajib tunduk dengan hukum Nabi. Wajib redha dengan keputusan Nabi. Jangan membangkang. Jangan ada dalam hatinya kegusaran, keraguan. Tidak boleh. Harus ada kelapangan, tidak boleh ada kesempitan. Kalau sudah itu putusan Nabi, kalau itu sudah hukum Nabi, maka kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Kemudian yang nomor 9, ittikhadun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudwatul hasanah. Wajib mengambil Nabi sebagai qudwah, sebagai qudwah, uswah, suri toladan, contohan yang paling baik. Karena di zaman sekarang terkadang orang-orang Islam, terutama anak-anak muda, anak-anak remaja, terkadang sudah hilang jati diri. Dia tidak tahu siapa yang dicontoh. Terkadang dicontoh itu selebritas, terkadang yang dicontoh itu pemain-pemain bola dunia, terkadang yang dicontoh itu adalah orang-orang kafir yang berjaya. Terkadang yang dicontoh itu bukan orang muslim. Padahal kita punya sosok terbaik yang Allah puji dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dirimu wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang layak untuk diikuti. Inilah 9 makna menyingkap makna Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tambahan, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah Nabi pertama yang Allah utus, melainkan Nabi yang menyempurnakan Nabi-Nabi sebelumnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyariyah. Dia adalah manusia dengan kita, sama kedudukannya, manusia. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Dia tidur, kita juga tidur. Dia berjalan, kita juga berjalan. Dia ada sisi manusianya, sama dengan kita ada sisi manusianya. Sehingga karena dia adalah manusia juga sama dengan kita, maka kita tidak boleh menuhankan dia. Karena dia manusia, tidak boleh dituhankan. Tetapi walaupun dia manusia tidak boleh kita tuhankan, dia juga utusan Allah, jangan kita dustakan. Makanya dalam persaksian Muhammad itu di ujungnya selalu dikatakan Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya hamba Allah dan Rasulnya? Dia seorang hamba, jangan disembah. Dia seorang Rasul, jangan didustakan.
Di sisi dia manusia sama dengan kita, dia bukan Tuhan, tapi di sisi lain dia harus kita hormati karena dia berbeda dengan kita, karena dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal yang gaib kecuali Allah izinkan. Nabi tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah habarkan saja. Kalau Allah tidak menghabarkan, Rasul tidak tahu yang gaib. Karena di sini kita tahu bahwa banyak orang-orang yang mengaku dukun, paranormal dan yang semacamnya, mengaku tentang gaib. Nabi saja tidak tahu yang gaib, apalagi kalian umatnya lebih tidak tahu yang gaib. Kemudian yang harus dipahami bahwa tidak boleh seseorang itu memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kapasitas yang ditentukan Allah Azza wa Jalla. Karena dia ada sisi manusia. Pujilah Nabi sebagaimana yang diperintahkan Allah, jangan berlebihan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, la tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puja aku seperti Isa bin Maryam dipuja orang-orang Nasrani. Di mana Isa dikatakan Tuhan, Isa dikatakan anak Tuhan, Isa dikatakan satu di antara tiga Tuhan. Aku ini bukan Tuhan, aku ini Rasulullah. Katakan saya ini hamba Allah dan saya ini Rasulullah. Baik, itu sebagai penjelasan yang sedikit rinci tentang makna Muhammad Rasulullah. Perhatikan kitabnya, kita baca sedikit makna Muhammad Rasulullah, yaitu beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu kita yakini apa saja yang beliau beritakan, kita patuhi segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangannya, serta kita menyembah, beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Di sini pengarang membuat 4 poin tentang makna Muhammad Rasulullah. Pertama, benarkan beritanya. Yang kedua, patuhi perintahnya. Yang ketiga, tinggalkan seluruh larangannya. Dan yang keempat, jangan beribadah kecuali mengikuti ajarannya. Inilah makna dari Muhammad Rasulullah menurut pengarang. Kemudian poin pertama, Syekh Abdul Hasan An-Nadwi berkata dalam buku An-Nubuwah sebagai berikut. Para nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah keyakinan terhadap Allah, meluruskan hubungan antar hamba dengan Rabbnya, mengajak memurnikan agama hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata-mata, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan madarat, yang berhak menerima ibadah, berhak menerima doa, berhak penyandaran diri, dan berhak menerima sembelihan. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala dan patung-patung, dan orang-orang soleh juga yang dikultuskan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Dari sini kita tahu poin pertama, bahwa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah untuk menyatukan manusia ke dalam 2 hubungan, hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Artinya hablum minallah dan hablum minannas. Itulah dakwah Nabi, mengajak manusia supaya berhubungan dengan Allah, hablum minallah, tauhid ya. Kemudian mengajak manusia untuk berhubungan dengan manusia dengan cara baik, itulah hablum minannas, muamalah, akhlak dan yang semacamnya. Jadi pengarang ingin mengatakan bahwa poin yang pertama, ingat dakwah para nabi kepada 2 perkara ini, mengajak manusia ke dalam tauhid, mengajak manusia ke dalam akidah, dan menyebarkan akhlak di tengah-tengah manusia. Itu intinya.
Kemudian poin yang kedua, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. In ana illa nadhirun liqaumi yu'minun." Katakan, aku tidak berkuasa. Katakanlah ya Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidak berkuasa menarik manfaat dari diriku dan tidak pula menorak madarat kecuali yang dikehendaki Allah kepadaku. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji atau menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakan hamba Allah dan juga Rasulnya. Makna al-itra ialah berlebihan dalam memuji. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba dan juga dia adalah seorang Rasul. Jadi poin yang kedua, jangan berlebihan terhadap Nabi. Posisikan Nabi SAW sebagaimana Allah memposisikannya. Jangan kita memposisikan lebih dari apa yang diposisikan Allah kepadanya. Nanti takut seperti orang Nasrani, akhirnya jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya kecintaan kepada Rasul harus berupa ketaatan kepadanya yang diwujudkan dalam bentuk berdoa kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selainnya, meskipun ia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan apabila Rasul dirundung duka cita, maka beliau membaca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Semoga Allah merahmati penyair yang berkata, ya Allah, aku memintamu untuk menghilangkan kesusahan kami, dan kesusahan ini tiada yang bisa menghapuskannya kecuali Engkau, ya Allah. Artinya poin yang ketiga, jangan berdoa kepada Nabi, tapi berdoa kepada Allah. Jangan meminta kepada Nabi, tapi mintalah kepada Allah. Jangan minta rizki kepada Nabi, minta rizki kepada Allah. Karena di zaman sekarang, kalau ada orang yang ke Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke kuburan Nabi, terkadang meminta-minta di kuburan Nabi, melempar-lempar kertas yang ditulisin, kertas itu minta jodoh, minta ekonomi, minta keberkahan, dilinting-linting, kemudian dimasukkan di celah-celah kuburan Nabi. Kadang ada orang yang kemudian berkeyakinan bahwa Nabi bisa mengabulkan doa-doanya. Ingat, yang mengabulkan doa Allah. Nabi bukan Tuhan, Nabi itu hamba sama dengan kita, tapi kita perlu menghormati karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara makna persaksian Muhammad Rasulullah. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana bisa menangkap kecintaan kita kepada Rasulullah, misalnya dengan bersolawat tidak berlebihan atau karena ada yang dengan mencintai Rasul itu malah berlebih-lebihan. Jadi bagaimana kita menangkap diri kita di bos hati takaran yang pas gitu. Iya, alhamdulillah. Takaran yang pas
dalam mencintai Rasul, kita tidak melampaui yang diperintahkan. Kalau Rasul memerintahkan A, jangan kemudian kita lakukan A dan B. Kalau Rasul perintahkan kita ke barat, jangan pula kita ke barat kemudian ke timur. Pokoknya jangan melampaui yang diperintahkan. Kalau Rasulullah SAW merintahkan lafaz salawat, bacalah ini, ya udah itu aja dibaca. Ngapain mengarang-arang lafaz-lafaz yang tidak diajarkan? Yang diajarkan tidak dibaca, yang tidak diajarkan, yang direka-reka itu pula lah yang dibaca. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan ibadah ini. Pamannya solat 2 rakaat, kita tambah pula akhirnya jadi 3-4 rakaat. Jadi jangan kemudian menambah-nambah. Karena menambah-nambah itu bukan makin sempurna, tetapi makin kurang. Menganggap agama ini kurang, akhirnya ditambah. Rasul menganggap sempurna, kita pula menganggap kurang. Makanya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis, Rasul mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan dan tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan itu tertolak, bukan diterima. Bukan malah sempurna, malah ditolak gitu ya. Maka kalau kita ingin menakar bagaimana caranya supaya kita tidak berlebih-lebihan, maka jangan melewati batas yang telah ditentukan syariat. Rasul katakan A, kita katakan A. Rasul mengatakan B, kita katakan B. Rasul katakan ke barat, kita ke barat. Jangan pula ke timur, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa